Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa seluruh rakyat Indonesia. Saya menyapa Bapak Ibu yang selalu setia menonton channel ini. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru ini saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan isu tenaga honorer titipan diangkat jadi P3K muncul lagi. Jadi ini benar-benar Bapak Ibu ya, honorer titipan, ya, honorer bodong, ya, ini bermunculan lagi. Nah, terkait dengan hal ini, DPR marah, ya, menyampaikan satu hal kepada BKN, katanya BKN jangan main-main. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan satu ketegasan dari DPR RI supaya BKN hati-hati ya dalam mengangkat honorer karena berbagai informasi yang sampai ke DPR RI bahwa honorer titipan banyak yang lolos menjadi P3K. Nah, tentunya ini satu hal yang perlu dipertanyakan. Bagaimana di tahun 2024 tahun ini dalam hal pengangkatan honorer yang kurang lebih 1,7 juta di dalam database BKN. Apakah semua honorer tersebut lolos validasi verifikasi? Atau apakah semua yang 1,7 juta itu, sisa honorer yang belum terangkat itu adalah honorer sungguhan, bukankah honorer titipan atau honorer bodong? Nah, Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. ayobandung.com memuat informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang bercita-cita untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, walau dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Diberitakan bahwa tenaga honorer sebentar lagi akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan salah satu solusi melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dalam undang-undang tersebut, tenaga honorer akan dihapus pada Desember 2024 karena pegawai di instansi pemerintah harus berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, PNS ataupun P3K. Namun, penghapusan tenaga honorer juga tidak bisa serta-merta dilakukan begitu saja oleh pemerintah. Jadi ada triknya Bapak Ibu ya, ada tahapannya sehingga nantinya semua apa yang dilakukan pemerintah terhadap honorer itu tepat baiknya. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dengan bekerja sebagai tenaga honorer. Dan itulah honorer yang digadang-gadang untuk diangkat menjadi ASN. Terdapat 3 syarat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebelum menghapus tenaga honorer di instansi pusat maupun daerah. Pertama, penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kedua, penataan tenaga honorer tidak boleh sampai mengurangi penghasilan pegawai yang bersangkutan. Berikutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tidak boleh membuat bengkak anggaran negara. Dari 3 syarat tersebut, akhirnya diputuskan bahwa tenaga honorer nantinya bakal diangkat menjadi P3K. Rencananya, tenaga honorer diangkat menjadi P3K full time atau penuh waktu dan part time atau paruh waktu. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K full time diperuntukkan bagi instansi yang memiliki anggaran cukup. Sedangkan alih status tenaga honorer menjadi P3K part time bisa dilakukan oleh instansi yang tidak cukup memiliki anggaran. Yang jelasnya semua honorer diprioritaskan yang menjadi ASN P3K. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, khususnya dari kalangan tenaga honorer sendiri. Pasalnya banyak sekali tenaga honorer yang mengeluh ini kalah saing dengan pegawai yang baru mengabdi sebentar. Sedangkan
ada tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tidak lulus seleksi P3K. Bahkan tak sedikit yang mengklaim bahwa terdapat tenaga honorer titipan orang dalam, ya itulah yang disebut dengan honorer bodong atau honorer siluman. Jadi keluhan tersebut juga disampaikan kepada Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Terkait hal itu, Doli juga mengaku menerima aduan seperti ya terkait dengan tenaga honorer titipan sebagaimana dimaksud. Setiap kami ke daerah ada saja tenaga honorer yang mengatakan, "Pak, ini tidak fair. Kami sudah bertahun-tahun ngantri menunggu ikut tes. Kok tiba-tiba kami nggak lulus, tapi ada yang kami kenal anak pejabat ini, anak pegawai ini, bisa lulus," kata Doli sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI atas laporan yang ditemukan di lapangan. Ia pun mewanti-wanti kepada pemerintah dan juga BKN, jangan sampai ada tantangan honorer titipan, ya. Jangan sampai ada tenaga honorer titipan bisa lolos P3K. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah dan BKN. Kasih warning, jangan main-main, ujarnya. Doli juga meminta tenaga honorer jangan takut melaporkan tindakan kecurangan pengangkatan P3K apabila memiliki bukti kuat. Kalau Bapak Ibu punya bukti terjadi kecurangan, kesewenangan, penyelewengan, ketidakadilan, sampaikan kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami akan tidak lanjuti hal tersebut. Ia juga kembali memperingatkan pemerintah, khususnya BKN, untuk tidak main-main dengan adanya tenaga honorer titipan. Kami kasih warning kepada pemerintah, terutama BKN. Jangan ada yang main-main, jangan ada percaloan, diberi hak privilege yang sifatnya otomatis tanpa tes dulu atau segala macam. Jaga perasaan ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini sudah mengabdi sekian tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Jangan kita ciderai dengan hal-hal yang tidak fair seperti itu, kata Doli sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Sebelumnya, isu tenaga honorer titipan atau tenaga honorer bodong juga sudah pernah dibahas oleh DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera menyebut ada sekitar 1 juta tenaga honorer titipan. Sementara itu Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga mengatakan hal yang serupa. Hal itu diketahui oleh Menpan RB berdasarkan pengalamannya saat menjabat Bupati Banyuwangi pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Untuk itu, ia mewanti-wanti agar pejabat berwenang tidak menerima fenomena tersebut godaan bagi para pemimpin. Demikian informasinya. Semoga honorer sungguhan benar-benar tercover 100% menjadi ASN P3K 2024. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.